Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ogi. Jadi pada video kali ini saya mau mempraktekkan mengolah data menggunakan Smart PLS dan cara baca hasilnya. Jadi ini contoh kasusnya data keuangan. Variabelnya ada perputaran kas, perputaran piutang, perputaran persediaan, current ratio, sama ROA. Nah, modelnya seperti ini. Datanya itu seperti ini datanya. Nah, ini dia. Datanya seperti ini, ya. Jadi di sini sudah ada datanya perputaran kas, perputaran piutang, perputaran persediaan, ROA, current ratio. ROA ini profitabilitas, current ratio ini likuiditas. Jadi datanya itu dari tahun 2022, 2021, 2020, 2019, 2018. Perusahaan-perusahaannya itu ini dia. Ada Sido, Kalbe, ini kayaknya perusahaan healthcare ya, kalau nggak salah saya ya, seperti itu. Nah, dari data ini kemudian saya susun rapi seperti ini. Oke. Ini datanya ada perputaran kas, perputaran piutang, ya ini tahunnya seperti itu. Perputaran persediaan, jadi datanya disusun ke bawah seperti ini. Nah, jadi kalau dilihat dari gambarnya, kita ingin mencari apakah perputaran kas berpengaruh terhadap likuiditas, tapi ternyata hipotesisnya seperti ini dia. Perputaran kas berpengaruh positif dan signifikan. Jadi dia ada arahnya. Arahnya itu positif. Jadi perputaran kas berpengaruh positif dan signifikan. Kalau negatif berarti dia hipotesis satunya ditolak. Yang kedua, perputaran piutang berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Kalau kita lihat semua hipotesisnya berpengaruh positif ya. Kemudian ada juga pengujiannya mediasi nih ya, ada mediasinya 8, 9, 10 ya. Jadi perputaran kas berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas dengan likuiditas sebagai intervening. Jadi dia juga menguji apakah likuiditas ini sebagai perantara. Apakah likuiditas memediasi hubungan antara perputaran kas dan profitabilitas? Apakah likuiditas memediasi hubungan antara perputaran piutang dan profitabilitas? Apakah likuiditas signifikan memediasi hubungan antara perputaran persediaan dan profitabilitas? Jadi kalau kita lihat hipotesisnya semuanya ada 10. Ya, ada 10. Ini dia ada 10. Oke. Nah, sebenarnya saya sudah mengolah datanya, nanti saya praktekkan. Tapi kita lihat dulu, kalau dalam Smart PLS ya, secara umum ada pengujian outer model. Pengujian outer model itu seperti uji validitas dan reliabilitas. Kalau kita lihat dari modelnya seperti ini kan ada perputaran kas ya. Ya, dia punya satu indikator itu sendiri. Perputaran piutang juga indikatornya ya perputaran piutang itu sendiri. Jadi dia tunggal, dia yang kuning ini. Perputaran persediaan juga indikatornya ya perputaran persediaan. Likuiditas indikatornya juga satu, current ratio. Profitabilitas indikatornya juga satu, ROA. Jadi karena masing-masing punya satu, maka nanti nilai outer loadingnya 1. Nah, jadi outer loadingnya 1. Jadi dia ke dirinya sendiri sih. Jadi outer loading itu semacam validitas ya. Dikatakan valid kalau di atas 0,7. Nilainya 1, perfect, sempurna. Ya karena masing-masing hanya memiliki satu indikator yang birunya ini. Makanya dia 1. Jadi kalau dia seluruh indikatornya 1, sebenarnya pengujian outer modelnya bisa diabaikan sih. Tapi nggak apa-apa. Ya, outer loadingnya sudah lolos karena dia valid ya. Kemudian ada memeriksa nilai AV. Ini semacam validitas juga.
Kalau dia di atas 0,5 dia sudah valid. Berarti ini sudah valid ya. Kemudian ada reliabilitas. Itu dilihat dari composite reliability, dia di atas 0,7 baru dia reliable. Ya. Kemudian reliabilitas berdasarkan Cronbach alpha itu juga di atas 0,7 semua nilainya, berarti dia sudah reliable. Kemudian barulah pengujian validitas diskriminan ya, ini dia. Jadi cara membacanya di sini kan yang ada kurung, yang tanda kurung ini. Yang kurung ini namanya akar kuadrat AV. Nah, itu dia. Jadi yang ada tanda kurung ini namanya akar kuadrat AV. Ini dia akar kuadrat AV. Sementara yang nggak ada nilai kurung, yang nggak ada tanda kurung ini namanya nilai korelasi. Ya, yang nggak ada kurung itu nilai korelasi. Jadi kalau cara bacanya, kalau yang ada kurung ini nilainya lebih besar daripada nilai korelasinya, maka dia lolos validitas diskriminan. Berarti dia sudah lolos ya. Karena seluruh nilai yang ada kurungnya ini lebih besar daripada nilai korelasinya. Oke, saya hilangin warnanya. Nah, kemudian terakhir validitas diskriminan berdasarkan HTMT itu dikatakan lolos kalau nilainya di bawah 0,9. Berarti semuanya sudah lolos karena semua nilainya di bawah 0,9. Oke, jadi untuk tahap pengujian outer model dia sudah lolos semuanya. Nah, ini dia. Ya, evaluasi outer model sudah lolos semuanya. Jadi isinya tadi outer model ada outer loading, validitas outer loading, validitas AV, reliabilitas composite, reliabilitas Cronbach alpha, validitas diskriminan, sama validitas diskriminan Fornell-Larker, validitas diskriminan HTMT. Setelah lolos semuanya baru kita lakukan pengujian hipotesis. Nah, ini dia yang paling penting ya di bagian pengujian hipotesisnya. Di sini bisa kita lihat pengaruhnya, kita bisa lihat nih pengaruhnya positif nih ya. Jadi perputaran persediaan itu berpengaruh positif terhadap likuiditas karena nilainya positif nih dia. Dan signifikan karena p-value-nya lebih kecil daripada 0,05. Jadi hipotesisnya diterima. Nah, tadi. Tapi kalau perputaran piutang itu berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, mana dia? Nah, ini dia. Ternyata pengaruhnya negatif ini. Meskipun dia signifikan, p-value-nya di bawah 0,05, tapi dia pengaruhnya negatif berlawanan teori. Jadi hipotesisnya ditolak. Itu dia. Begitu juga dengan perputaran kas, pengaruh perputaran kas terhadap profitabilitas. Ini dia. Pengaruhnya negatif dia, ini dia negatif. Dia berlawanan teori di sini deh. Jadi walaupun dia berpengaruh signifikan, tapi arah pengaruhnya itu berlawanan teori, maka hipotesisnya ditolak. Nah, misalkan likuiditas terhadap profitabilitas. Secara teori pengaruhnya benar, positif dia. Ya kan? Positif. Tapi dia nggak signifikan. Nah, p-value-nya di atas 0,05, mestinya di bawah 0,05. Jadi juga pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas juga tidak dipenuhi, ditolak. Ini p-value-nya semua di atas 0,05, maka hipotesisnya ditolak semua. Oke, saya hilangin warnanya. Jadi cuma satu hipotesis yang diterima. Nah, untuk pengujian mediasi, pengujian mediasi itu nggak ada yang diterima sih. Nah, ini dia mediasinya.
Semua p-value-nya di atas 0,05 artinya dia tidak memediasi. Artinya likuiditas itu tidak memediasi hubungan perputaran kas, perputaran piutang, perputaran persediaan terhadap profitabilitas. Nah, memang sih kalau data keuangan ini memang hasilnya sering berlawanan teori, sering nggak signifikan seperti itu. Ya, karena juga pun dari data ini jumlah baris datanya sedikit. Kalau kita hitung ada berapa? 1, 2, jumlah baris datanya juga nggak banyak, cuman ada 35. Jika ingin berpengaruh signifikan, usahakan sih baris datanya itu lebih dari 200 untuk model seperti ini. Baru kemungkinan banyak yang signifikan, tapi kadang juga arah pengaruhnya berlawanan teori seperti itu. Nah, cara prakteknya ya data ini kita pindahkan ke dalam teks dokumen, misalkan data latihan 5 ya. Misalkan aja data latihan 5. Oke. Kemudian kita buat project baru, ini kita close aja cara prakteknya. Kita buat file, create new project, latihan 5 ya misalkan. Ini latihan 5, kita import datanya, data latihan 5, open. Oke. Sekarang kita gambar 1, 2, 3, 4, 5. Tadi di sini ada perputaran kas. Kemudian yang kedua perputaran piutang. Kemudian yang ketiga perputaran persediaan. Kemudian ada likuiditas. Terakhir ada profitabilitas. Nah, kan tinggal kita masukin indikatornya. Nah, ini kan. Oke, sekarang kita buat panahnya. Pengaruh ini ke sini, pengaruh perputaran piutang likuiditas, pengaruh perputaran persediaan terhadap likuiditas, pengaruh perputaran kas terhadap profitabilitas, pengaruh perputaran piutang terhadap profitabilitas, pengaruh perputaran persediaan terhadap profitabilitas, pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas. Nah, ini kan panahnya bentrok nih. Kita ke bawah nih. Nah, ini dia. Untuk mediasinya juga secara nggak langsung udah ada. Perputaran kas ke likuiditas, likuiditas ke profitabilitas. Itu mediasi yang pertama. Perputaran piutang ke likuiditas, likuiditas ke profitabilitas. Itu mediasi kedua. Perputaran persediaan ke likuiditas, likuiditas ke profitabilitas. Mediasi ketiga. Nah, kalau kita mau pengujian outer model, kita pilih PLS algorithm. Kita bisa lihat nanti outer loadingnya tuh udah hijau semua. Ada construct reliability ini, ada R-square dan seterusnya. Kemudian kalau pengujian hipotesisnya itu namanya bootstrapping. Itu untuk uji hipotesisnya. Kemudian klik start calculation. Nah, inilah dia hasilnya. Tuh. Ya, kita bisa lihat nih. Untuk yang diterima hipotesisnya cuma satu. Pengaruh perputaran persediaan terhadap likuiditas. Karena dia positif dan signifikan. Ya. Nah, kita bisa bootstrap. Dia setiap kali bootstrapping memang berubah-ubah dia. Tuh, berubah. Kita bootstrapping lagi juga dia berubah lagi. Dia setiap kali bootstrapping berubah-ubah dia. Tuh. Kan berubah-ubah dia kan? Tuh dia. Seperti itu dia. Jadi signifikannya, yang signifikan ada 3, tapi hipotesis yang diterima ada 1. Ini negatif ya. Seperti itu. Untuk mediasinya bisa dilihat di specific indirect. Nggak ada yang diterima ya. Bootstrapping ya. Kita bisa pilih one tail sebenarnya. Yang kita gunain one tail. Kenapa one tail? Karena pengujiannya itu satu arah. Ada arah positif, pengaruhnya itu hipotesisnya itu dinyatakan dalam satu arah. Ya, maksudnya dinyatakan dalam satu arah itu di sini menyebutkan kalimat
positif. Nah, berarti hipotesisnya satu arah. Makanya kita pilih one tail ya. Sama aja sih hasilnya. Nah, tuh kan. Yang signifikan cuman satu. Ini dia. Yang lain negatif berlawanan teori. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.